Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga. Baik, kita langsung aja lihat materinya. Ya, ini dia materinya. Permainan tradisional engklek. Sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakyak atau tropah, ya. Nah, sekarang di subtema 3 ini, pembelajaran ketiga, kita akan belajar tentang permainan engklek. Ya. Engklek adalah permainan anak tradisional yang populer di Indonesia, khususnya di masyarakat pedesaan. Permainan ini dapat ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, baik di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi. Di setiap daerahnya dikenal dengan nama yang berbeda. Permainan Sunda Manda biasanya dimainkan oleh anak-anak dengan 2-5 orang peserta. Di Jawa, permainan ini disebut engklek dan biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Permainan engklek ini sangat baik untuk anak-anak dikarenakan anak akan belajar bersosialisasi dan juga baik untuk kesehatan karena permainan ini cukup banyak gerak sehingga mengurangi peningkatan obesitas para anak. Ya. Permainan engklek ini disebut dengan dampu bulan, ada yang nyebutnya dampu kapal, ya. Nah, sini ada cara bermain engklek. Permainan engklek dimainkan oleh 2-5 orang. Peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama gacuk atau pecahan genteng, pecahan keramik, ya. Nah, yang kedua kapur atau tepung untuk garis batas, ya. Nah, bagaimana cara bermainnya? Yang pertama, para pemain harus melompat dengan menggunakan satu kaki di setiap kotak-kotak atau petak yang telah digambarkan sebelumnya di tanah. Cara yang kedua ini untuk dapat bermain, setiap anak harus mempunyai gacuk yang biasanya berupa pecahan genteng, kreweng, keramik, lantai, ataupun batu yang datar. Cara yang ketiga, gacuk dilempar ke salah satu petak. Nah, salah satu petak ini gacuknya dilempar yang tergambar di tanah. Petak dengan gacuk yang sudah berada di atasnya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi para pemain harus melompat ke petak berikutnya dengan satu kaki mengelilingi petak-petak yang ada. Yang keempat, permainan tidak diperbolehkan untuk melemparkan gacuk
hingga melebihi kotak. Nah, gacuknya tidak boleh melebihi kotak ini. Atau petak yang telah disediakan. Jika ada pemain yang melakukan kesalahan tersebut, maka pemain tersebut akan dinyatakan gugur dan diganti dengan pemain selanjutnya. Yang kelima, pemain yang menyelesaikan satu putaran terlebih dahulu melemparkan gacuk dengan cara membelakangi engkleknya. Jika gacuk jatuh tepat pada salah satu petak, maka petak tersebut akan menjadi daerah kekuasaan permainan. Kemudian pada petak tersebut, pemilik sawah boleh menginjak petak dengan 2 kaki. Sedangkan pemain lain tidak boleh menginjak petak tersebut selama permainan. Pemain yang memiliki sawah paling banyak adalah pemenangnya. Nah, di sini ada manfaat permainan engklek. Apa manfaatnya? Yang pertama, kemampuan fisik menjadi kuat. Ya, kenapa bisa menjadi kuat? Karena dia selalu melakukan pergerakan, ya, melompat. Kedua, mengasah kemampuan bersosialisasi dengan orang lain dan mengajarkan kebersamaan. Dapat menaati aturan-aturan permainan yang telah disepakati bersama, meningkatkan rasa kedisiplinan. Yang keempat, mengembangkan kecerdasan logika, ya. Jadi melatih logika anak. Permainan engklek melatih untuk berhitung dan menentukan langkah-langkah yang harus dilewatinya. Yang kelima, dapat menjadi lebih kreatif. Permainan tradisional biasanya dibuat langsung oleh para pemainnya. Mereka menggunakan barang-barang, benda-benda, atau tumbuhan yang ada di sekitar para pemain. Nah, hal itu mendorong mereka untuk lebih kreatif, menciptakan alat-alat permainan. Selanjutnya, selain permainan engklek, Indonesia atau di negara kita memiliki banyak permainan tradisional, yaitu Pahombo Batu. Nah, di dalam tulisan atau di dalam bacaan Pahombo Batu, di sini kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu di antaranya adalah Pahombo Batu. Nah, tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, setelah anak-anak mendengarkan cerita dari Pahombo Batu, nah di sini ada beberapa yang harus kita isi, yaitu mencari paragraf
mencari gagasan utama dan gagasan pendukung. Nah, di paragraf pertama, gagasan utamanya yaitu Pahombo Batu dari Nias, ya, menjelaskan permainan Pahombo yang berasal dari Pulau Nias. Gagasan pendukungnya, Pahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias, ya. Nah, yang kedua, paragraf kedua ini menunjukkan kekuatan dan ketangkasan. Yang dibicarakan di dalam paragraf kedua adalah menunjukkan kekuatan dan ketangkasan. Nah, gagasan pendukungnya, tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Ya. Di paragraf ketiga, dianggap hebat gagasan utamanya. Gagasan pendukungnya, seorang yang berhasil melakukan tradisi dianggap hebat. Nah, itu dia sedikit tentang menganalisis atau mencari gagasan utama di dalam sebuah cerita, ya. Nah, berikut selanjutnya yaitu pemantulan dan penyerapan bunyi. Ya. Beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Pernahkah kamu mencoba teriakan di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Ya. Nah, ada contoh di sini, kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Nah, gendang dapat berbunyi jika kulit gendangnya dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Nah, ini rongga nih. Rongga kendang. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyinya yang dihasilkan, ya. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Yang pertama, pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat dipantulkan jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Di sini ada macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaum atau keredam. Gaum atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan.
Akibatnya bunyi pantul menggaung, bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Yang kedua adalah gema. Gema ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Ya, biasanya suaranya semakin menggema, maka jurang itu semakin dalam. Ya. Nah, di sini kamu bisa mencoba melakukan beberapa percobaan. Yang pertama, ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Kedua, bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Ketiga, bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Keempat, nah hasilnya kamu catat apa perbedaannya. Ya, baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.